beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat. Kalian gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kami di sini itu tujuannya pengen lanjut ke wawancara yang sebelumnya. Boleh, silakan. Oke, tolong sedikit waktunya ya Pak. Oh iya, boleh. Nih, kalau kami boleh tahu lebih tentang warga di sini, berapa jumlah kakak dan jiwa yang Bapak pimpin di sekitar sini? Oke, untuk di RW 14 ini, untuk jumlah kakaknya itu 398 kakak. 398 kakak. Untuk jiwanya, saya lihat data dulu ya. Mau disebutin per RT atau semua aja? Sebutin aja Pak, nggak apa-apa. Semua aja? Nah, digabungin aja ya. Ya, kebetulan kalau saya memang membuat database sendiri khusus untuk data warga ini. Jadi memang mempermudah supaya nanti ketika dibutuhkan saya sudah siap. Untuk jumlah warga itu 1.554 warga. Untuk jumlah kakaknya seperti tadi yang saya bilang itu 398 kakak. Jadi kalau rata-rata itu per rumah atau per kakak itu di sini kurang lebih sekitar 4-5 orang. Selanjutnya, apakah RT atau RW terlibat dalam pembuatan KTP atau KK? Sudah pasti, ya, sudah pasti. Karena khususnya di Kabupaten Tangerang ini untuk pembuatan KTP ataupun administrasi penduduk yang lain, baik itu akte atau yang lain-lain, itu memang harus disertakan surat pengantar. Ya, surat pengantar itu yang pertama itu dibuat oleh ketua RT, dibuat oleh ketua RT, baru nanti ketua RW tanda tangan atau memberikan stempel. Memang beberapa wilayah atau beberapa daerah itu sudah menggunakan digitalisasi ya, jadi sudah serba pakai aplikasi. Contoh sebagai contoh untuk di Banten ini, salah satu contohnya di Tangerang Kota atau Tangerang Selatan itu memang semua sudah digital atau sudah pakai aplikasi. Jadi warga yang mau membuat KTP, pindah alamat atau segala macam itu semua sudah di aplikasi. Jadi sudah tidak perlu lagi membutuhkan tanda tangan RT atau RW. Tapi walaupun begitu, RT RW tetap mengetahui karena mereka juga punya aplikasinya. Jadi ketika ada warga yang mengajukan perubahan data atau mengajukan administrasi, itu langsung nge-link di aplikasi yang dimiliki RT RW. Tapi untuk kabupaten ini sementara ini masih manual istilahnya ya, masih manual. Jadi masih membutuhkan surat pengantar dari ketua RT atau Surat pengantar apa yang paling sering dibuat oleh Bapak? Kalau surat pengantar saat ini yang paling sering pembuatan KTP, ya, untuk pembuatan KTP, dan biasanya surat pengantar untuk melamar kerja biasanya untuk pembuatan apa itu surat berkelakuan baik. Nah, jadi surat berkelakuan baik untuk orang-orang yang mau kerja
Biasanya dibutuhkan surat pengantar RT RW, nanti baru ke polsek. Yang kedua itu ya tadi untuk pembuatan KTP, karena setiap bulan, setiap hari ada aja yang usianya itu menginjak 17. Nah, itu yang biasanya mengajukan untuk pembuatan KTP. Biasanya berapa lama proses pembuatan surat pengantar? Kalau untuk surat pengantar nggak perlu waktu sebetulnya ya, karena biasanya setiap RT mereka sudah menyediakan, tinggal isi biodata, tanda tangan RT, stempel RT, langsung ke RW, stempel, tanda tangan, selesai. Jadi kalau sebetulnya kalau ditanyakan waktu, ya nggak sampai 5 menit 10 menit selesai. Hanya saja kendalanya memang terkadang karena RT atau RW-nya kadang bekerja, jadi kadang harus menunggu waktu kerja. Pernahkah ada kasus pemalsuan tanda tangan atau stempel sebelumnya, Pak? Alhamdulillah untuk pemalsuan tanda tangan tidak pernah ada, ya. Karena yang pertama memang warga pasti selalu datang ke RT ya. Yang kedua itu di kantor kelurahan. Jadi kalau nanti surat pengantar setelah ditandatangan RW itu nanti dibawa ke kelurahan, nanti ada proses verifikasi dari kelurahan, nanti akan mencoba menghubungi ke RW. Ya minimal WA, biasanya petugas kelurahan WA. Kalau sekiranya mencurigakan di staf kelurahannya dikira ini memalsukan, pasti dia akan konfirmasi apakah betul ini warganya, apakah betul memang RW mengeluarkan surat. Karena biasanya orang kelurahan sudah hafal tanda tangan RT RW-nya dan stempelnya juga. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah RT atau RW bantu urus bansos, PKH atau BPJS warga? Untuk proses pembuatan yang tadi disebutkan, kalau saya pribadi selama ini menyarankan untuk membuat sendiri. Ya, saya nggak tahu ya kalau di wilayah lain ya, karena dalam tanda kutip kalau diminta bantuan pasti ada imbalannya. Tapi kalau saya pribadi untuk di wilayah saya tidak pernah menyarankan. Saya menyarankan buat sendiri. Kenapa? Buat sendiri itu lebih gratis, lebih gampang dan gratis. Gitu. Hanya memang harus meluangkan waktu itu untuk misalkan pembuatan KTP, pembuatan BPJS, gitu kan. Tapi kalau untuk bansos, memang kita punya data. Ya, kita punya data warga-warga yang sekiranya membutuhkan bantuan. Nah, nanti ketika diminta dari dinas sosial atau diminta dari kecamatan kelurahan, bulan ini ada bantuan, nanti RW dimintakan data, itu kita sudah siap, tinggal kirim ke kelurahan bahwa nama-nama ini nanti yang akan mendapatkan. Seperti itu. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, pernahkah menolak permintaan surat warga dan apa itu alasannya? Surat pengantar gitu maksudnya? Kalau nggak salah pernah. Yang selama saya ini pernah 1 kali atau berapa kali pernah. Karena belangkonya kosong, belangkonya bukan menolak. Waktu itu, ya itu tadi saya tidak pernah melihat orang tersebut tiba-tiba datang ke sini minta stempel dan tanda tangan untuk surat pengantar. Di situ belangkonya kosong, biodatanya ya, maksudnya biodatanya itu belum tidak diisi. Saya tidak menolak, tapi mengkonfirmasi ke ketua RT-nya. Gitu. Apakah betul ini warganya? Jadi kita memang harus teliti ya.
harus hafal sama warga kita, gitu kan, khawatir nanti akan disalahgunakan. Nah, kejadiannya waktu itu seperti itu. Jadi saya konfirmasi dulu ke RT-nya apakah betul ini warganya. Alhamdulillah kebetulan RT-nya bilang betul, tapi hanya saja memang jarang tinggal di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, pertemuan kedua ini kita mau bicarain soal permasalahan yang ada di kampung ini dan membicarain kesepakatan kita yang di kampung ini. Mungkin bakal dibahas sama Kaila maupun Zazwa. Jadi kita di sini mau mengajukan sesuatu nih Pak, mau mengajukan poster jagalah bumi kita. Di sini ntar ada scan QR-nya, bisa dicoba lewat Google. Jangan bisa Oh iya. Terus ini QR-nya untuk Nah, jadi di dalam QR itu ada video apa? Ada video. Ada video tentang penjelasan dari poster itu. jadi ini berkaitan dengan yang kemarin saya sampaikan ya, masalah sampah ya. Oke, bagus. Nah, jadi di QR ini isinya video tentang menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah. Gitu. Videonya ini kalian yang susun gitu maksudnya? Apa langsung ke Google? Videonya sih kita buat dari YouTube Pak. Terus kita cuma bikin scan QR-nya. Oh gitu. Jadi Karena waktunya nggak cukup buat bikin video sendiri. jadi ini langsung ngeliknya ke salah satu channel. Ya. Terus kalau boleh tahu untuk channelnya ini apakah sudah ada izin atau kalian sudah bertanya atau gimana? Atau apakah memang ini boleh diakses secara bebas? Nah, khawatirnya namanya kan kalau video yang di YouTube itu, di channel YouTube itu kan terkadang ada yang memerlukan izin gitu. Tapi kalau memang di sini dia channelnya bebas, boleh diakses siapapun, ya oke, alhamdulillah. Bapak terima kasih ya. Jadi terima kasih atas apa istilahnya ya, oleh-oleh dari kalian ini ya, terkait yang kemarin saya sampaikan masalah sampah. Memang sampah itu menjadi kendala cukup utama di sini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya poster ini dan juga nanti ada video yang bisa diakses sama warga, nanti bisa membantu warga di lingkungan ini untuk lebih care untuk menjaga lingkungannya. Oke, terima kasih. Dan kami sih juga semoga aja itu membantu warga-warga sini dan semoga aja itu juga berguna. Siap. Dari permasalahan sebelumnya yang mau bikin aplikasi lah atau apa mungkin udah sempat dan nggak sempat ditanya juga sama gurunya, mungkin kalau bikin kayak gitu nggak bakal sempat. Jadi Memang dikasih tahu sama gurunya, kita disuruh buat poster aja, buat poster yang ada videonya. Kemarin juga sempat saya sampaikan ke Firza, kalau memang mentok belum ada ide, tadinya saya mau usulin bikin QR aja untuk membayar apa namanya ya, iuran. Tadinya kalau memang belum ada ide ini, jadi kalau di lingkungan itu ya, khususnya di perumahan ya, mungkin yang tinggal di perumahan pasti sudah tahu, itu kan ada iuran bulanan. Nah, iuran bulanan ke RT atau ke RW. Tadinya saya rencananya mau itu, saya baru kepikiran juga kemarin. Jadi nanti dari warga yang biasanya di lingkungan ini
iurannya itu ditarikin manual, ada petugas yang keliling setiap bulan terus ke rumah masing-masing. Nah, barangkali kalau adanya QR itu bisa mempermudah itu tadinya. Nah, ada juga misalkan nih orang yang tinggal di sini terus ya pas kebetulan waktunya bayar, misalkan tanggal 5 atau tanggal berapa waktunya bayar, dia lagi ada keperluan keluar atau lagi pergi. Kalau misalkan ada QR kan lebih gampang. Tapi kemarin Firza bilangnya sudah ketemu, sudah dapat ide, ya sudah nggak apa-apa terserah mau tetap mau dilanjutkan idenya yang itu atau mau dipakai yang dari saya. Tapi ini sudah cukup terima kasih. Ya, kalaupun nanti kalian mau tambahkan yang tadi juga boleh, nggak apa-apa buat bonus. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, ini udah cukup. Terima kasih. Jadi untuk masalah di kampungnya udah selesai ya Pak, mungkin nggak ada pertemuan lagi kita ke depannya. Oke. Jadi selama kita wawancarai Bapak atau selama pernah kesini bicarain masalah tentang ini, mohon dimaafin kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya Pak. Iya. Ya sama-sama. Saya juga mohon maaf. Mungkin selama kalian ada tugas di sini kurang nyaman ataupun jawaban saya yang kurang memuaskan, ya mohon maaf. Dan juga saya selaku ketua RW mewakili semua warga yang mungkin kalian main di lingkungan RW sini ada sesuatu yang kurang menyenangkan, sekali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan dengan tugas ini selesai, mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai plus untuk kalian semua, dan juga ke depannya mudah-mudahan kalian lebih sukses. Mungkin untuk hari ini cukup di sini aja ya Pak. Dan ya kami pamit diri. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.